Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama malah kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk tetap bisa berkumpul dalam keadaan seperti biasanya, dalam keadaan sehat gitu. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah pedagogik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa sebuah makalah yang dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Saya Chandra Relisan dengan NIM 20870 dan rekan saya silakan. Perkenalkan, nama saya Restu Nur Fadila dengan NIM 2007119. Dan rekan saya satu lagi yaitu Popon dengan NIM 2010045. Langsung saja ya ke pembahasan yang pertama oleh saya sendiri dari definisi pergaulan. Pergaulan berasal dari kata gaul yang berarti hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan diartikan dalam beberapa hal. Yang pertama ada hal bergaul, yang kedua kehidupan bermasyarakat. Lalu menurut Aristoteles 1999 pada halaman 106, hal bergaul membuat seorang bergaul dengan orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Pergaulan merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan bersama satu sama lain. Maka, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, education, sedangkan dalam bahasa Latin dinamakan educatum, yang berarti dari dua kata, e dan duo. Sehingga pendidikan secara etimologi berarti sebuah proses meningkatkan potensi individu melalui pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Dalam arti khusus, menurut Blanchard mengungkapkan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Lalu ada juga artian secara khusus. Artian secara luas. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Menurut Henderson 1959 halaman 44 mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Lalu warisan sosial sangat berdekatan dengan pendidikan. Warisan sosial berarti bagian dari lingkungan masyarakat yang merupakan alat bagi manusia untuk pengembangan manusia yang terbaik dan intelijen untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Mungkin dari pengertian pendidikan dan pergaulan dicukupkan, dan dilanjut ke Restu, mangga. Baik, terima kasih kepada Kang Chandra yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Alat pendidikan merupakan suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi anak didik secara pedagogis atau edukatif. Apabila perbuatan dalam situasi tersebut tidak disengaja untuk mencapai tujuan pendidikan, maka perbuatan tersebut disebut faktor pendidikan. Secara lahiriah, sukar untuk membedakan antara alat pendidikan dengan faktor pendidikan.
Kadang-kadang akibat dari alat maupun faktor pendidikan bisa sama. Abu Ahmadi tahun 2001 halaman 140 mengatakan bahwa alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi. Dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Langeveld, pada tahun 1971, alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan demikian, alat pendidikan adalah tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk membantu terlaksananya suatu proses pendidikan guna mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu berupa benda atau bukan benda. Sebagai contoh, anak diajak atau diperintah makan, maka kita baru melakukan tindakan pendidikan. Kalau tujuan yang dikejar dengan ajakan atau perintah tersebut, umpamanya untuk membiasakan si anak turut serta dengan perbuatan bersama yang dilakukan oleh dan dalam rumah tangga itu. Ajakan atau perintah tersebut merupakan alat pendidikan. Dalam situasi lain, mungkin juga bahwa seorang anak diajak atau diperintah untuk makan hanya karena orang tua merasa senang dapat makan bersama-sama dengan anaknya, atau karena dianggapnya menyusahkan atau melelahkan mereka kalau masih ada anak yang belum makan, atau karena mereka khawatir anak itu akan kekurangan makan. Kalau ia tidak makan bersama atau sebagainya, akibat ajakan atau perintah tersebut bisa sama secara insidental, dan lambat laun dapat juga anak itu memiliki kebiasaan yang dikehendaki. Namun ajakan atau perintah demikian hanya merupakan faktor pendidikan, bukan alat pendidikan. Contoh lain misalnya, ibu menyuruh anaknya mencuci piring, dengan tujuan anak tersebut memiliki tanggung jawab dan disiplin kerja. Maka perbuatan tersebut adalah alat pendidikan. Di lain pihak, seorang ibu menyuruh anaknya mencuci piring dengan tujuan hanya sekedar untuk membantu meringankan beban pekerjaan ibunya, maka perbuatan tersebut adalah faktor pendidikan. Pada perbuatan pertama, jelas ibu atau sebagai pendidik menyadari akan tujuan tindakannya, yaitu agar dalam diri anak tertanam tanggung jawab dan disiplin kerja. Sedangkan pada tindakan kedua, tujuannya hanya untuk kepentingan ibu, yaitu sebagai pendidik, tidak disadari tujuan untuk mengembangkan pribadi anak. Akibat dari kedua tindakan tersebut bisa sama, di mana anak terbiasa mencuci piring, yang pada akhirnya dalam diri anak akan muncul tanggung jawab dan disiplin kerja. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan alat atau faktor pendidikan, akan tergantung pada kata hati atau kemauan si pendidik sendiri. Jika suatu situasi diciptakan dengan maksud mempengaruhi secara pedagogis, misalnya dinding rumah atau kamar tidur dicat putih bersih untuk membiasakan anak melihat setiap kotoran yang terlekat di dinding atau serta mendidik kebersihan, maka kita memiliki alat pendidikan. Seandainya dinding itu kita cat putih bersih hanya atas pertimbangan estetis atau keindahan, maka akibatnya dapat sama dengan yang diuraikan di atas. Namun hanya kita hadapi dalam hal terakhir bukan alat pendidikan, melainkan faktor pendidikan. Alat pendidikan menurut Langeveld dipilih atas 3 aspek. Yang pertama, berhubung dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, orang tua yang akan menggunakan alat tersebut. Dan yang terakhir yaitu bahan perantara atau medium tempat pemakaian alat itu ditujukan berhubungan dengan jenis bahan objek yang hendak diolah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Kang Chandra. Terima kasih atas pemaparannya. Dilanjut oleh Bapak Mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis alat pendidikan. Yang pertama yaitu ada pembiasaan.
Pembiasaan merupakan alat pendidikan yang penting, terutama bagi anak kecil. Anak kecil belum menyadari apa yang dikatakan baik dan buruk dalam arti susila. Artinya, belum memiliki kewajiban yang harus dikerjakan seperti orang dewasa. Tapi mereka sudah memiliki hak seperti hak untuk dipelihara, hak perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak dapat menaati peraturan-peraturan dengan jalan membiasakan perbuatan-perbuatan baik itu di rumah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan sekolah. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik menurut Purwanto tahun 2004, yaitu pembiasaan harus dilakukan sebelum terlambat, sebelum anak didik memiliki kebiasaan yang lain, yang berbeda, atau yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. Pembiasaan hendaknya dilakukan secara terus-menerus dan otomatis. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan. Pembiasaan hendaknya dilakukan secara terus, bersikap tegas, dan teguh. Terus, jangan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengingkari kebiasaan yang telah dilakukannya. Dan pembiasaan yang pada awalnya mekanis harus menjadi kebiasaan yang disertai dengan kesadaran dan kata hati anak itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada pengawasan. Di muka sebelumnya telah dijelaskan bahwa pendidik, baik itu orang tua, guru, dan yang lainnya harus memperhatikan akibat dari pengaruh pendidikan yang telah diberikan kepada anak didiknya. Sejauh mana akibat dari alat pendidikan itu memberikan dampak terhadap perkembangan kepribadian anak didik. Jadi, dalam hal ini diperlukan suatu pengawasan terhadap hasil dari penggunaan alat pendidikan tersebut. Pengawasan harus sesuai dengan tahap usia anak. Anak yang masih kecil tentu membutuhkan pengawasan. Makin besar anak, pengawasannya berkurang. Yang pada akhirnya, kalau anak sudah dewasa, maka ia akan mengawasinya diri sendiri. Selanjutnya, dapat didefinisikan sebagai suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan seseorang pendidik untuk melakukan sesuatu atau untuk menaati suatu peraturan tertentu yang berlaku dalam lingkungannya. Suatu perintah akan ditaati oleh anak apabila pendidik, baik itu orang tua ataupun guru di sekolah, itu sendiri tindakannya tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan. Dalam memberikan perintah ada beberapa syarat. Di sini Purwanto menyebutkan beberapa syarat dalam memberikan perintah. Yang pertama, perintah hendaknya jelas dan singkat. Jangan terlalu banyak komentar sehingga mudah dimengerti oleh anak. Yang kedua, perintah hendaknya disesuaikan dengan tingkat usia anak dan kesanggupannya. Yang ketiga, kita perlu mengubah perintah menjadi suatu perintah yang bersifat permintaan, sehingga tidak terlalu keras kedengarannya. Yang keempat, jangan terlalu sering berlebihan dalam memberikan perintah, karena anak akan mudah merasa bosan, sehingga akhirnya anak tidak akan patuh. Yang kelima, pendidik hendaknya konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkannya. Dan yang terakhir, suatu perintah yang sifatnya mengajak di mana si pendidik turut berpartisipasi pada umumnya akan lebih ditaati oleh anak. Yang selanjutnya ada 4 larangan. Larangan adalah suatu upaya untuk melarang anak agar tidak boleh melakukan sesuatu. Larangan berlawanan dengan perintah yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh anak, yaitu yang menghambat tercapainya suatu tujuan pendidikan. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan larangan, yaitu larangan harus diberikan dengan singkat, jelas, dimengerti isinya, dan maksud larangan tersebut. Yang kedua, jangan terlalu sering menggunakan larangan. Dan yang terakhir, bagi anak yang masih kecil, larangan dapat dialihkan kepada sesuatu yang lain, yang menarik perhatian dan minat anak tersebut. Yang selanjutnya kan, dan yang terakhir yaitu kelima, ada hukuman. Menghukum menurut
Langfeldt tahun 1980, hukuman adalah suatu perbuatan yang dengan sadar sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang yang biasanya yang lebih lemah, dan dipercayakan kepada pendidik untuk dibimbing dan dilindungi. Dan hukuman tersebut diberikan dengan maksud anak benar-benar merasakan penderitaan tersebut. Hukuman diberikan karena anak berbuat kesalahan. Anak melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman, anak tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut. Dan hukuman biasanya diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi yang susila. Hukuman yang menimbulkan penderitaan bagi anak dikatakan wajar apabila sama sekali tidak ada jalan lain. Artinya dengan menggunakan alat pendidikan yang lain untuk tujuan yang tercapai. Ada beberapa hal yang mendasari hukuman, yaitu 1. Teori pembalasan atau teori balas dendam. Teori ini diberikan kepada anak sebagai misalnya karena anak telah mengecewakan si pendidik. Misalnya guru dilecehkan martabatnya. Yang kedua ada teori ganti rugi. Teori ini diberikan untuk anak karena ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Misalnya ketika anak-anak bermain di dalam kelas, sehingga pas bunga yang berada di meja guru jatuh dan pecah. Yang ketiga ada teori perbaikan. Teori ini diberikan pada hukuman agar anak dapat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahannya. Alat pendidikan yang dapat dipergunakan misalnya dengan memberi teguran, menasehati, memberikan pengertian sehingga anak akan sadar atas kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang keempat ada teori menakut-nakuti. Teori ini diberikan agar anak didik merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, kesalahannya, sehingga anak tidak akan melakukan perbuatan kesalahan dan akan meninggalkannya. Cara menakut-nakuti biasanya dengan ancaman, hukuman, karena bisa menimbulkan penderitaan. Dan yang terakhir ada teori menjerakan. Teori ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak setelah menjalani hukuman merasa jera terhadap hukuman yang ditimpakan kepadanya, sehingga ia tidak akan melakukan kembali perbuatannya atau mengulangi kesalahannya lagi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kembalikan lagi kepada Kang Chandra. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang telah mengabarkan materinya dengan dan mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.